Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan kali ini, walaupun sedikit informasinya, tapi Ibu berharap memberikan banyak manfaat untuk kalian. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, temanya adalah tentang kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, jadi akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang kedatangan sekutu dan Belanda di Indonesia. Nah, kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia itu terjadi setelah sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, di mana Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, adapun kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia ini sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya. Nah, jadi ceritanya setelah Jepang menyerah kalah pada tanggal 15 Agustus 1945, nah berdasarkan perjanjian perang, ia harus melepaskan kembali daerah yang dikuasainya. Nah, artinya daerah-daerah yang semula direbut oleh Jepang dari sekutu harus dikembalikan Jepang. Nah, jadi memang sekutu ini masih menganggap dirinya berhak untuk terus memerintah daerah-daerah jajahannya dahulu ya. Nah, khusus menyangkut daerah atau wilayah Indonesia. Nah, pihak Belanda itu sejak bulan April 1944 itu sudah mempersiapkan pendudukan kembali ke Indonesia. Nah, jadi sejak bulan itu pemerintah Belanda dan Inggris telah menyelenggarakan perundingan-perundingan di London. Nah, perundingan itu menghasilkan apa yang kemudian dikenal dengan Civil War Agreement. Nah, jadi berdasarkan perjanjian tersebut, di mana perjanjian itu adalah mengenai pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris ke pihak Belanda. Nah, khusus yang menyangkut wilayah Sumatera. Nah, menurut ketentuan tersebut, adapun fase pertama yaitu dijelaskan bahwa Panglima Tentara Sekutu itu berwenang menyelenggarakan operasi militer. Nah, serta mengambil operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Nah, kemudian pada fase kedua, setelah keadaan kembali normal, pejabat-pejabat nikah itu akan mengambil over tanggung jawab tersebut dari pihak Inggris mewakili sekutu. Nah, tetapi ternyata persetujuan itu baru disahkan di London pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, berhubung karena Jepang itu sudah mengalah atau menyerah ya pada tanggal 15 Agustus, nah akhirnya pihak Belanda ini cepat-cepat mendesak Inggris untuk segera mengesahkan persetujuan tersebut. Nah, tetapi sesuai dengan persetujuan Potsdam yang dicapai sebulan sebelumnya, akhirnya persetujuan Civil War Agreement tadi diperluas ya. Nah, jadi Inggris tidak hanya bertanggung jawab atas pendudukan kembali Sumatera, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi Inggris datang ke Indonesia untuk menjalankan amanat Potsdam tersebut, di mana tentara Inggris yang ditugaskan ke Indonesia itu dikenal dengan AFNI.
Oke, berdasarkan penjelasan Ibu tadi tentang latar belakang kedatangan Sekutu dan Belanda ke Indonesia, kita dapat mengetahui apa tujuan atau alasan pihak Sekutu maupun Belanda datang ke Indonesia ya. Nah, bagi Belanda sendiri dengan kekalahan Jepang pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia itu dalam masa vacuum of power atau artinya kekosongan pemerintahan. Nah, karena itu Belanda berusaha menancapkan kembali kekuasaan atas Indonesia sebelum Indonesia itu direbut oleh Jepang. Nah, atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, sedangkan bagi pihak Sekutu sendiri, nah setelah selesai Perang Dunia II atau kedua, maka negara-negara bekas jajahan Jepang itu merupakan tanggung jawab Sekutu. Nah, tapi ya bayangan Belanda maupun Sekutu ketika datang ke Indonesia itu tidak sesuai ya. Nah, faktanya rakyat Indonesia itu telah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi ini dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, dan tidak dalam posisi atau keadaan vacuum of power ya. Nah, jadi kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu terhadap kondisi Indonesia ya. Nah, lalu bagaimana proses kedatangan pihak Sekutu dan Belanda ke Indonesia? Nah, jadi ya pada tanggal 29 September 1945, nah Indonesia akhirnya didatangi oleh Afne. Nah, Afne ini diboncengi oleh Nika. Nah, Afne sendiri tadi adalah merupakan pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia. Nah, adapun tugas Afne itu adalah menerima kekuasaan dari Jepang, melucuti dan memulangkan orang Jepang, kemudian membebaskan tawanan Sekutu, menjaga keamanan, dan menyelidiki pihak yang diduga penjahat perang setelah Perang Dunia Kedua selesai. Nah, APNI ini sendiri itu dipimpin oleh seorang Letnan Jenderal yang bernama Sir Philip Christison. Nah, jadi awalnya Indonesia ini menerima kedatangan APNE. Nah, namun ketika pihak Indonesia menyadari bahwa APNE ini ternyata memboncengi Nika untuk datang ke Indonesia. Nah, sehingga terjadilah beberapa perselisihan antara baik APNE, Nika dengan pihak Indonesia. Nah, sebenarnya Nika itu apa ya? Dulu ketika Jepang datang dan mulai menguasai Indonesia, nah orang-orang Belanda itu lantas melarikan diri ke Australia. Nah, ternyata di sana mereka membentuk kekuatan baru untuk menguasai Hindia kembali atau menguasai Indonesia kembali ya. Nah, mereka ini disebut dengan Nika. Nah, Nika sendiri itu dibentuk pada tanggal 3 April 1944 di Australia. Nah, awalnya hanya bertugas sebagai penghubung antara pemerintah kolonial Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi Sekutu di wilayah Pasifik Barat Daya. Nah, kemudian di awal tahun 1944, H.J. Van Mox serta Jenderal Gubernur Douglas MacArthur ya dari Amerika Serikat itu menyepakati bahwa Hindia Belanda yang nanti berhasil direbut oleh pasukan Sekutu itu akan diserahkan kepada pemerintahan sipil Nika. Nah, Nika yang dipimpin oleh Van der Vlas dan Van Mock ini ya, itu ternyata nanti mereka mempersenjatai Kenil.
Nah, Knil itu adalah tentara kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia. Nah, jadi ceritanya orang-orang Nika maupun Knil yang ada di Jakarta ini, baik di Surabaya maupun di Bandung, mereka ini suka melakukan provokasi, ya. Nah, akibat provokasi mereka itu memancing kerusuhan. Nah, mereka ini juga para gerombolan Nika ini juga sering melakukan teror terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia. Nah, karena tindakan-tindakan mereka itulah akhirnya bangsa Indonesia itu jadi tahu bahwa kedatangan Belanda yang memboncengi Afne ini tujuannya adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, makanya pihak Indonesia sendiri tidak menyukai dengan kedatangan pihak Nika tersebut, ya. Nah, jadi kalau mendengarkan penjelasan Ibu tadi, ya, kita tahu bahwa perjuangan bangsa kita itu belum selesai atau belum berakhir, ya. Nah, bangsa kita itu walaupun sudah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata pihak sekutu maupun Belanda kembali datang ke Indonesia dan mereka tidak mengakui akan kemerdekaan kita. Nah, jadi kita tetap berjuang, ya, bangsa kita tetap berjuang, nah, untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah, adapun perjuangan yang dilakukan oleh pihak Indonesia itu dilakukan dengan baik itu perjuangan bersenjata, ya, seperti ada pertempuran di Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, maupun ada pertempuran Medan Area, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari beberapa pertempuran bersenjata atau perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh pihak Indonesia untuk melawan pihak sekutu maupun Belanda. Nah, selain dengan perjuangan bersenjata, bangsa kita juga melakukan perjuangan secara diplomasi, nah, atau melalui perundingan dengan pihak Belanda, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari pihak sekutu maupun pihak Belanda. Nah, adapun perundingan yang pernah dilakukan oleh pihak Indonesia dengan Belanda itu seperti perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, dan yang terakhir adalah konferensi meja bundar atau KMB. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh perundingan yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Oke, untuk penjelasan Ibu mengenai kedatangan pihak sekutu dan Belanda pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Ibu harap bisa dimengerti, ya. Nah, walaupun penjelasan Ibu sedikit, Ibu harap memberikan banyak manfaat untuk kalian, ya. Nah, seterusnya kalian bisa cari informasi yang lebih banyak lagi di internet, ya, baik mengenai perlawanan secara bersenjata maupun perundingan yang dilakukan pihak Indonesia, ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada kata yang salah, Ibu mohon maaf, ya. Nah, terima kasih sudah menonton video Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.